A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Saat Bening tidur siang, aku mulai menyusun rencana pencarian kain yang dipercaya menjadi penyebab dagangan Mas Rama laris. Pertama, mungkin aku akan minta tolong Pak Edi agar datang ke kios Mas Rama dan memastikan bahwa kain itu ada di sana. Jika memang ada, aku sendiri yang akan membongkar seluruh isi kios. Maka, ku ketikkan sebaris pesan berisi permintaan tolong agar yang mau datang ke kios Mas Rama di hari yang telah kutentukan. Selain popok wewe, ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Tapi ini tidak gratis. Setelah kain ada di tangan saya, semua informasi terkait makhluk itu akan saya berikan. Begitu pesan balasannya. Beberapa saat kemudian, dasar. Baiklah, setuju. Aku mendengus kesal. Tunggu, kata Mas Hilmi, kain itu harus dibakar. Apa tidak masalah kalau aku menyerahkannya saja ke Pak Edi? Ya, kupikirkan nanti saja setelah semuanya terbongkar. Aku menyingkap baju Bening. Memar di dadanya mulai menghilang, tinggal tersisa bercak kuning pucat. Kakiku pun mulai terasa ringan setelah sebelumnya nyeri dan sedikit berat. Setiap kali ada motor lewat, aku selalu waspada. Takut jika itu Mas Rama yang datang menjemput. Aku belum siap pulang. Nduk, tidur. Ibu mengetuk pintu. Aku terduduk. Enggak, Bu, sautku pelan, khawatir mengagetkan Bening. Pintu terbuka. Ibu masuk dan langsung mengambil tempat di sampingku. Bagaimana? Sudah ada rencana buat ruqyah rumahmu? Tanyanya mengulang pembahasan semalam. Aku menggeleng. Nenek belum tahu, Bu. Belum berembuk dengan Mas Rama juga. Kalau mau, minggu ini saja. Ibu akan bantu cari kiai dan perlengkapan selamatan. Tawarnya. Dadaku bergemuruh. Kalau sampai minggu ini kain itu belum ditemukan serta disingkirkan, ibu pasti tahu apa yang diperbuat Mas Rama. Bukan hanya ibu, tetapi orang-orang juga. Bagaimana dengan nasib kami selanjutnya? Bapak pasti akan marah besar. Dan Nduk, sentak ibu. Iya, Bu. Nanti Nuni bilang Mas Rama dulu ya. Karena bagaimanapun rumah itu peninggalan keluarga Mas Rama, sautku. Ya sudah. Pokoknya kalau ada apa-apa, beritahu ibu, ucapnya. Aku mengangguk. Singkat cerita, esoknya Pak Edi memberi kabar kalau ya sudah di kios Mas Rama. Namun, sudah pukul 10:20 belum buka. Ia menunggu di seberang jalan. Apa libur ya? Batinku gelisah. Lalu, apa yang Mas Rama lakukan di rumah jika tidak berdagang? Bagaimana kalau ia sakit? Atau malah dengan Mbak Ayu?
Entah kenapa, aku ingin pulang sebentar tanpa bening. Dengan alasan mengambil baju dan beberapa keperluan, mungkin aku bisa tahu kondisi Mas Rama tanpa harus menginap. Sialnya, semua tetangga yang biasa menjadi tukang ojek dadakan sedang sibuk. Ibu pun mengusulkan meminta tolong Mas Hilmi, karena hanya lelaki itu yang biasa memiliki waktu luang. Tapi Nuni gak enak, Bu. Soalnya aku menelan ludah. Nanti ibu yang bilang kalau kamu gak enak, ucap ibu. Bukan begitu. Mas Rama gak suka kalau Nuni diantar Mas Hilmi, keluhku. Oh, apa suamimu cemburu? Goda ibu. Aku memalingkan wajah. Terus mau bagaimana? Katanya ada yang mau diambil di rumah, lanjut ibu. Ya sudah, sama Mas Hilmi gak apa-apa. Tapi nanti ibu yang jelasin ke Mas Rama ya, kalau dia marah, pangkasku. Ibu mengangguk. Ia pun gegas ke musola yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah. Biasanya, Mas Hilmi memang menghabiskan waktu di sana jika tidak ada pekerjaan. Membantu Pak Lutfi membersihkan karpet atau hanya sekedar duduk di tangga. Ibu kembali. Disusul Mas Hilmi beberapa menit kemudian. Motor bebek hitam corak biru masih setia ia gunakan. Dahulu, saat aku SMP, ibu sering meminta tolong lelaki itu untuk mengantarku ke sekolah jika musim hujan tiba. Katanya, takut terlambat dan lelah jika harus berjalan sejauh 3 kilometer. Bening sudah bangun? Tanya ibu memasuki kamar. Sudah, apa Nuni ajak saja ya? Aku ragu. Sudah, gak apa-apa. Kamu makannya buruan. Kalau gak ada hal penting, langsung balik saja, ucap ibu. Aku gegas beranjak. Tanpa bertanya, Mas Hilmi pun langsung melanjutkan motornya menuju Kampung Suren. Sepanjang jalan, hanya bunyi mesin kendaraan yang mengiringi kami. Tidak ada percakapan. Aku pun canggung jika harus membahas soal Mas Rama secara langsung. Sudah setengah jalan, tetapi tiba-tiba motor berhenti di dekat tanjakan. Seharusnya kami tinggal melewati satu kampung lagi. Namun, entah kenapa motor Mas Hilmi malah mogok. Kenapa, Mas? Aku turun karena tidak nyaman. Sepertinya ada mesin yang terbakar. Mau ikut balik ke bengkel atau lanjut sendiri jalan kaki? Mas Hilmi berucap tanpa menatapku. Aku menimbang sejenak. Memang belum lama kami melewati bengkel. Jaraknya sekitar 200 meter di belakang. Dengan jalan melandai, motor masih bisa ke sana tanpa harus mendorongnya. Belum sempat ku jawab, suara motor datang dari arah berlawanan. Aku tercekat. Itu Mas Rama yang membawa keranjang berisi bahan dagangan. Ia langsung berhenti saat melihat kami berdiri di tepi jalan. Kalian ngapain di sini? Wajah Mas Rama memerah. Ia menatap Mas Hilmi penuh selidik. Aku mau pulang sebentar, sahutku. Mana Bening? Kalau mau pulang, kenapa gak diajak? Mas Rama menatapku curiga. Aku bilang mau pulang sebentar, jadi kutitipkan sama ibu, ucapku penuh penekanan. Mas Rama mendengkus. Tunggu sebentar, Mas antarkan kamu pulang, ucapnya, lalu kembali melajukan motor. Di jalan yang datar, ia berbalik dan menghampiriku. Ayo, titahnya.
Kami meninggalkan Mas Hilmi yang terdiam. Dari kaca spion, kulihat lelaki itu pun menggulirkan motornya dalam kondisi mesin mati. "Kenapa nggak bilang kalau mau pulang?" ucap Mas Rama memelankan laju motornya. "Bagaimana caranya? Kita nggak punya alat komunikasi," ketusku. Mas Rama terdiam, bahkan tidak lagi bertanya sampai rumah. Aku meminta kunci, tetapi ia tidak memberikan. "Ayo masuk dan bicara," ajaknya. Kuikuti langkahnya yang lebar. Sekilas, kulirik rumah Mbak Ayu. Motornya terparkir di halaman. Apa ia tidak jadi bekerja? Mas Rama masuk kamar. Saat kembali, tangannya memegang satu kotak berwarna merah putih. "Ini ponsel buatmu. Mas beli 2 agar kita bisa saling komunikasi," ujarnya. Aku bergeming. Ponsel itu pasti didapat dari hasil dagang bukan? Namun, setelah tahu bahwa ia menggunakan popok wewe untuk kelancaran usahanya, entah kenapa aku takut jika harus menggunakan uang tersebut. "Kenapa? Bukankah kita membutuhkan ini?" ulang Mas Rama meraih tanganku. "Mas, aku mau kamu kembali seperti dulu. Buang kain itu dan bertaubatlah. Masalah kamu dan Mbak Ayu." "Dek, harus berapa kali ku bilang? Kain itu sudah dibuang," tegas Mas Rama. "Tapi entah kenapa kembali lagi seolah memang itu milik kita dan harus digunakan," lanjutnya pelan. Astagfirullah. Aku menutup mulut. "Mas sudah membuang kain itu ke Kali Bendo. Tapi paginya kembali lagi, tergeletak di gerobak bakso." Jelas Mas Rama tertunduk. Aku tidak melihat ada kebohongan di wajahnya. Namun kenapa bisa? "Kalau begitu, serahkan saja ke Pak Edi," tandasku. "Enggak, benda itu sudah milik Mas. Kamu tenang saja. Ia enggak meminta tumbal apapun," yakinnya. "Astagfirullah Mas, istighfar. Bagaimanapun itu musyrik," seruku. "Kamu gak tahu betapa sedihnya aku karena gak bisa ngasih kamu dan bening ekonomi yang layak. Ini saatnya, waktu dan kesempatan yang bagus untuk memberikan kebahagiaan kepada kalian." Gila Mas Rama. "Tapi itu bukan jalan yang benar. Mas, kamu gak tahu apa yang dikatakan makhluk itu saat menculik bening." Aku menautkan gigi hingga menggeletuk. Apa? Dia bilang apa?" Mas Rama beringsut. Aku membuang muka. Meskipun saat ini diriku sedang dikuasai amarah, tetapi tidak mungkin kulakukan perintah jin hina itu, membunuh Mas Rama. Astagfirullah. "Dek, dia bilang apa?" ulang Mas Rama mengguncang bahuku. Kamu benar-benar mengkhianatiku," cecarku. Mas Rama terpekur. Ia kembali menundukkan wajahnya dalam-dalam. "Benarkan. Kenapa?" bisikku sesak. "Mas juga nggak tahu. Itu terjadi begitu saja," desanya lirih.
Dadaku bergemuruh, telinga berdenging. Aku belum siap mendengar penuturannya. Gegas, kulangkahkan kaki ke kamar dan mengambil beberapa helai baju bening serta milikku yang kurang. Aku akan kembali ke rumah ibu. Kalau kamu tetap gak mau menyerahkan kain itu, aku yang akan mencarinya sampai ketemu, tandasku. Mas Rama tak menjawab, tetapi ia bersikukuh akan mengantarku. Sejenak sebelum berangkat, aku menyempatkan diri ke dapur untuk minum. Kondisinya tidak seberantakan kemarin, namun bau busuk itu masih tetap menguar. Kali ini datangnya dari kamar gudang penyimpanan bahan makanan. Aku mendecak. Rumah ini kian suram. Singkat cerita, malamnya Pak Edi mengirim pesan. Siang tadi, meski tidak berjumpa dengan Mas Rama, ia sudah bisa memastikan kalau kain itu ada di dalam kios. Entah posisi tepatnya di mana, ia belum yakin. Baiklah, kalau begitu, aku akan ke kios Mas Rama besok. Batinku, tidak peduli jika Mas Rama melarang. Akan kubongkar semua isi kiosnya. Hingga larut malam, aku belum bisa mengistirahatkan pikiran. Suara televisi di ruang depan sudah tidak ada. Bapak dan ibu mungkin sudah terlelap. Berulang kali aku mengubah posisi tidur, tetapi setiap mata terpejam. Rasanya ada bisikan aneh yang terdengar. Bunuh, tukarkan, bunuh, tukarkan. Aku bangun, lalu duduk di tepi ranjang. Kata-kata itu terasa tidak asing, tetapi segera aku tepis karena takut menjadi beban pikiran. Kurai botol minum di nakas, lalu menenggak air yang tersisa hingga tandas. Tadi siang, ponsel pemberian Mas Rama tidak kuterima. Kukatakan bahwa aku sudah memiliki ponsel pinjaman Bapak. Aku pun memberikan nomor Bapak padanya jika sewaktu-waktu ia ingin menghubungi. Rasanya baru sebentar memejamkan mata, aku terbangun oleh dering telepon. Terlihat di layar nomor asing. Aku masih mengantuk, tetapi karena penasaran, ku tekan tombol hijau untuk mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, sapaku malas. Kulirik jam waker kecil yang 30 menit lagi berdering. Masih pukul 4 dini hari. Dek, ini Mas. Kamu pulang ya? Tolong, pulang sekarang. Suara Mas Rama bergetar. Mas Rama, kenapa? Kantukku langsung lenyap. Mbak Ayu. Aku menghambur ke kamar ibu. Beruntung, ibu pun sudah bangun. Mungkin karena mendengar teriakanku saat mendapat kabar dari Mas Rama. Bu, Nuni harus pulang. Racauku panik. Kenapa, Nduk? Apa terjadi sesuatu dengan suamimu? Ibu memapaku agar duduk di sofa ruang tamu. Semua lampu ia nyalakan hingga terlihat wajahnya yang bingung. Mbak Ayu, Bu. Mbak Ayu meninggal. Desaku menggeleng. Mbak Ayu itu siapa? Tetangga? Tanya ibu. Aku mengangguk. Entah meninggal karena apa, tetapi kurasakan firasat buruk. Dari nada bicara Mas Rama yang panik dan bingung, rasanya mirip denganku saat menemukan jasad Mas Barga yang tergantung di ruang tamu. Tunggulah sampai terang.
Nanti kamu pulang sama bapak. Bening biar sama ibu. Tinggalkan saja ASI yang banyak di kulkas, titah ibu. Aku setuju. Meski menunggu pagi terasa sangat lama. Setelah telepon terputus, nomor Mas Rama tidak bisa dihubungi. Ia belum mengatakan dengan jelas kenapa Mbak Ayu bisa meninggal. Pukul 6.00, ibu meminta tolong 2 orang tetangga untuk mengantarku dan bapak. Kebetulan, salah satunya memiliki kerabat di kampung Suren dan hendak ke sana. Usai memandikan Bening dan menyusuinya sampai kenyang, aku berangkat dengan perasaan was-was. Belum lama, ada ambulans lewat. Katanya dari kampung Suren. Apa ada yang meninggal? Tanya Pak Sabtu saat kami sudah dalam perjalanan. Mungkin Pak, sahutku ragu. Apa itu ambulans yang membawa Mbak Ayu? Beberapa hari terakhir, kampung Suren ramai ya. Dari anak hilang sampai orang bunuh diri. Apa karena itu Mbak Nuni mengungsi ke rumah Bu Mei? Gurau Pak Sabtu. Enggak kok Pak. Saya memang kangen saja sama Mbah Kakung dan Mbah putrinya Bening, kilahku. Aku memilih diam hingga tiba di kampung Suren. Memasuki gapura, suasana sudah tidak enak. Sepi, walau memang biasanya jam-jam ini orang belum banyak beraktivitas. Ada bendera kuning yang terpasang di samping kiri gapura. Di halaman rumah Mbak Ayu ramai orang berkumpul, serta terparkir satu mobil polisi. Aku seperti menyaksikan peristiwa yang belum lama terjadi. Mereka menoleh sejenak saat aku dan bapak datang. Kulihat pintu rumahku terbuka lebar. Mbak Nuni, sapa Bu Narto menghampiri. Apa yang terjadi, Bu? Kuedarkan pandangan kerumunan warga yang mulai merenggang. Seorang polisi sibuk mencatat. Itu polisi yang menangani kasus kematian Mas Parga. Masuk dulu saja Mbak. Mas Rama di dalam, titah Bu Narto. Aku gegas menghampur masuk. Sementara bapak ke rumah Mbak Ayu diikuti Pak Sabtu dan Pak Heru, tetangga yang mengantar kami kemari. Kudapati Mas Rama yang tertunduk lesu di ruang tamu. Ia ditemani Pak RT dan seorang polisi yang sepertinya tengah menggali informasi. Baiklah, kita tunggu dulu hasil otopsi jenazah sambil melakukan pencarian anggota tubuh korban yang hilang. Sementara Anda kami jadikan saksi utama. Pungkas polisi itu berdiri. Ia pun pamit untuk bergabung kembali dengan rekannya yang menunggu di halaman. Apa maksudnya anggota tubuh yang hilang? Tanyaku sambil duduk menghadap Mas Rama. Mbak Ayu meninggal di dekat lumbung. Kepalanya hilang, ucap Mas Rama lirih. Aku tertegun. Kurasakan hawa tidak enak berembus di sekitar tengkuk. Pembunuhan, desisku. Kemungkinan, Mbak. Polisi sedang menyelidiki kasusnya. Beberapa warga juga membantu melakukan pencarian. Kepala Mbak Ayu, jelas Pak Legimin dengan raut wajah yang masih tegang. Aku membuang pandang ke halaman. Mendung menggantung, seperti akan turun hujan setelah sekian lama tanah mengering. Rumah Mbak Ayu mulai sepi. Hanya ada 1-2 orang yang berjaga. Selebihnya, mereka berpencar ke belakang rumahku guna mencari potongan kepala yang raib. Merasa haus, aku ke dapur untuk mengambil minum sekaligus beres-beres.
Mas Rama kutinggalkan bersama Pak Legimin yang beberapa kali menerima panggilan dari pihak rumah sakit. Namun, tiba di dapur air dingin habis. Aku hanya menemukan sedikit air termos yang masih hangat. Gegas ku jarang air sambil membereskan perabotan yang cukup berserak. Saat menatap piring di rak, sekelebat bayangan melintas di belakangku, menuju kamar gudang yang pintunya sedikit terbuka. Bersamaan dengan itu, aroma amis menguar, hampir mirip dengan bau keringat Mas Rama akhir-akhir ini, tetapi lebih tajam. Dadaku berdebar. Kudengar suara Mas Rama masih di ruang depan. Kuletakkan piring terakhir, lalu beralih ke kamar mandi. Teringat kejadian terakhir, di mana ada banyak rambut aneh tersebar di lantai. Aku mendorong pintu pelan. Syukurlah, tidak kutemukan apapun. Namun, baru hendak melangkah masuk, piring yang baru saja kutata di rak berjatuhan. Astagfirullah, pekiku, memegang tembok erat. Ada 4 piring yang jatuh dan pecah. Mas Rama dan Pak Legimin menyusul ke dapur. Mereka tak kalah kaget melihat pecahan kaca di lantai. Kenapa, Dek? Kamu gak apa-apa? Tanya Mas Rama panik. Tanganku menunjuk ke lantai. Jatuh sendiri, desisku. Mungkin menaruhnya kurang pas, Mbak, celetuk Pak Legimin. Aku hanya mematung. Mas Rama pun gegas mengambil sapu dan pengki untuk membersihkan pecahan kaca. Apa polisi tadi memeriksa rumah kita? Tanyaku setelah bisa menguasai diri. Iya. Kenapa? Mas Rama melirikku. Kamar gudang sudah. Entah kenapa aku menunjuk ruangan yang biasanya selalu dikunci itu. Sudah. Lagi pula, gak mungkin ada di rumah kita. Karena kita gak tahu siapa pelakunya. Terang Mas Rama. Setelah bersih, Mas Rama kembali ke ruang depan. Aku meneruskan niatku ke kamar mandi. Namun, mataku membulat saat melihat sesuatu teronggok di dalam kloset. Sepotong kepala berlumuran darah tengah melotot ke arahku. Kepala Mbak Ayu dengan tatapan penuh amarah. Jantungku berhenti sesaat. Kaki tidak bisa berpijak dengan benar, hingga membuat tubuhku limbung. Napasku sesak seiring pandangan yang menggelap. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.